bikin caption menarik dengan AI. Selamat datang di Automedia Academy YouTube channel. Dan seperti biasa, kita akan bahas banyak sekali info menarik. Dan kali ini kita akan bahas seputar AI. Kali ini bersama saya Fandi. Dan saya Naomi. Dan kalau kita berbicara mengenai AI, ini banyak sekali, luas sekali. Tapi untuk hari ini Naomi dan juga teman-teman, kita akan bahas satu yang lebih spesifik, yaitu mengenai membuat caption dengan AI. Oke. Ngomong-ngomong nih teman-teman, dengan membuat caption, jadi kemarin itu aku punya banyak masalah. Karena kan aku masalah hidup ya? Iya, masalah hidup itu juga banyak, Pak. Banyak juga. Oke, iya. Tapi ini ada satu masalah lagi di mana jadi saya kan posting konten. Oh, konten kreator, teman-teman. Iya. Masalahnya apa tuh, Naomi? Masalahnya itu adalah view saya tuh tiba-tiba anjlok. Anjlok. Iya, biasanya tuh banyak yang suka komen, kita suka berdiskusi sama para audiens di section komen saya, cuman kemarin tuh turun banget. Dan biasanya aku lihat konten kamu juga FYP ya? Iya, cuman tuh kemarin tiba-tiba anjlok aja views-nya, komennya semuanya pada anjlok. Terus habis itu, kemarin tuh kendala yang aku rasain tuh aku stuck gitu loh. Aku stuck gimana cara buat caption yang bagus. Berarti ini kemarin kamu mengalami kehabisan ide ya? Iya, untuk betul. caption ya. Jadinya kamu bikin sembarangan dong, aku tepat. Akhirnya aku bikin asal-asalan aja karena aku udah pusing dan udah ada tenggat waktu kan untuk aku posting di jam tersebut. Akhirnya ya udah, jadi aku buat captionnya itu ngasal aja. Seadanya ya. Iya, seadanya aja. Bisa jadi itu juga berpengaruh ke viewers, likes, dan juga algoritmanya. Jadi captionnya maupun hooknya juga mungkin kalau dibuat asal-asalan teman-teman, ini seperti Naomi, pada akhirnya semuanya anjlok. Viewersnya tadi, likes-nya, kemudian akhirnya tidak FYP seperti biasanya. Padahal sebelumnya tuh akun-akun aku tuh video-videonya naik terus gitu. Cuman karena mungkin kemarin karena cepet ya bikin caption langsung post dan hooknya ya kurang menarik. Deadline dari klien ya? Iya. Ngejar deadline ya, tapi jadinya asal-asalan. Iya. Nah, tahu tidak teman-teman dan juga Naomi, ini sebenarnya kita bisa, kalau misalnya kehabisan ide atau stuck untuk bikin caption, bahkan juga hook, ini sebenarnya bisa memanfaatkan AI. Naomi, belum pernah kan? Belum, Nah, belum pernah. Aku udah sempat denger sih kayak menggunakan AI, mau bikin caption, mau bikin konten, mau bikin apapun pakai AI. Cuman kayak belum coba kan? Aku belum coba dan aku nggak coba. tahu. Nah, sebenarnya ini ada banyak tools AI yang bisa kita gunakan untuk membuat caption lebih menarik dan yang paling penting lebih cepat. Oke, Jadi lebih efisien ya. Betul, lebih efisien juga. Jadi bisa bikin konten yang selanjutnya tanpa harus stuck memikirkan mau bikin apa ya untuk captionnya ya. Betul. Nah, kita coba bahas untuk hari ini Naomi dan juga teman-teman yang pertama. Tapi sebelum kita bahas toolsnya, tentunya Naomi juga sudah paham dong untuk kriteria masing-masing platform media sosial. Beda. Boleh kasih tahu nggak teman-teman apa bedanya Naomi? Jadi kalau misalkan di Instagram pertama, biasanya tuh caption yang lebih menarik para audiens itu kalau kita storytelling dan lebih apa ya, kayak lebih inspiratif. Bercerita. Ya, jadi bercerita. Jadi kalau untuk Instagram itu caption yang agak panjang tapi isinya tuh berbobot dan bagus, itu biasanya orang akan baca. Berarti harus padat, jelas, dan berkualitas ya. Betul. Dan hooknya juga penting. Iya, buat orang biar mau baca full gitu caption kita dari awal sampai akhir. Kira-kira berapa detik ya untuk algoritma agar viewers ini stay untuk melihat IG kita, postingan kita sampai akhir? Biasanya ada 5-4 detik pertama ya. Iya, itu adalah yang paling penting sih, karena itu yang akan menentukan apakah konten kita dan caption kita akan dilihat sampai akhir atau enggak. Jadi selain hooknya di video juga ada caption ya. Jadi sebelum videonya di play, ada caption juga yang menarik untuk dilanjutkan, apakah akan di view atau di skip. Iya, betul. Nah, kemarin konten kamu berarti di skip ya? Iya, karena captionnya asal-asalan. Ada yang komen juga sama sekali. Biasanya tuh banyak yang tertarik, yang nanya-nanya, ini tentang apa? Nggak pakai buzzer aja kemarin? Kenapa? Nggak pakai buzzer aja? Nggak, jangan dong. Jangan. Nggak pakai buzzer, saya nggak main tuh buzzer. Nggak main buzzer ya? Iya. Nah, selain itu apalagi kalau Instagram atau? Kalau itu kan Instagram. Kalau TikTok itu, kita bisa lihat ya, kalau di TikTok itu tuh biasanya di comment sectionnya itu dia kayak lebih pendek gitu. Lebih singkat ya? Lebih singkat. Jadi kalau di TikTok itu biasanya captionnya itu harus lebih singkat. Terus catchy. Pokoknya yang kayak bener-bener mengikuti tren banget gitu lah Pak captionnya. Nah, dan mengundang komentar. Jadi contohnya kayak misalkan kita bilang pendapat kalian tentang video ini,
di comment section. Jadi biasanya kita suka jadi diskusi di comment section itu gitu. Kalau perlu ada adu opini ya. Iya, berantem di kolom komentar biasanya terjadi kan. Terjadi sih. Iya, tapi asal tidak berantem di dunia nyata ya. Dan itu juga sebenarnya bisa meningkatkan nilai dari konten kita karena pada akhirnya viewersnya, komentarnya juga banyak. Tapi yang pasti juga tidak melewati, tidak melebihi rules yang telah ditetapkan oleh TikTok pastinya. Betul, iya. Dan adab juga dong yang paling penting ya. Iya betul. Terus, selanjutnya ada apa lagi, Naomi? Ada LinkedIn. LinkedIn. Kalau di LinkedIn itu kan kita tahu ya, LinkedIn tuh kayak aplikasi yang kita tuh ya kayak menjual, profesional. Ya lebih profesional. Jadi yang kita tulis tuh sudah pasti harus lebih profesional dan memberikan insight agar kita juga dilirik gitu kan. Tapi kalau panjangnya untuk caption di sebuah postingan untuk LinkedIn kira-kira seberapa panjang, Naomi? Kalau di LinkedIn itu panjang juga nggak apa-apa sih. Panjang tidak masalah ya. Panjang tidak masalah. Yang penting isinya itu berbobot dan tidak bertele-tele katanya. Betul. Kadang itu kan masalah kita bikin caption itu, misalkan kita tuh tahu nih kita mau nulis apa. Nah banyak nih yang ada di otak kita kan. Kadang tuh kita kalau nulis sendiri kata-katanya suka muter-muter dan bertele-tele padahal tujuannya ya udah itu aja gitu kan. Nah, jadi jangan muter-muter ya, meskipun panjang tapi juga harus jelas. Iya, harus terstruktur kata-katanya. Terstruktur itu poinnya. Betul. Selain LinkedIn yang lebih profesional, apalagi, Naomi? Ada lagi tidak platform? Selain LinkedIn itu yang Facebook dong. Iya, Facebook, betul. Tapi kalau di Facebook itu biasanya lebih santai sih, Pak. Lebih santai ya. Lebih santai dan membangun diskusi. Ya, membangun diskusi para audiens dan kitanya juga. Jadi ya gitu sih. Jadi harus memancing juga ya kalau Facebook ya. Iya, harus memancing. Agar orang-orang juga tertarik untuk baca dan ikutan komen, ikutan diskusi sama teman-teman lainnya. Iya. Gitu. Tapi yang pasti juga paling penting tadi, meskipun kita memancing diskusi, jangan sampai juga ada adu argumen yang melewati batas-batas kemanusiaan tentunya, dan juga batas-batas yang telah ditetapkan oleh setiap platform tersebut. Karena jangan sampai melanggar kan intinya. Iya, betul. Karena kalau kita melanggar juga kita akan dapat ini sih. Either kayak kita akan dapat di ban sama ininya, sama sosial medianya, jadi kita nggak bisa ngepost mungkin berapa hari kayak gitu. Betul, itu yang paling penting teman-teman ya. Nah sekarang pertanyaannya, karena kita berbicara mengenai artificial intelligence, Naomi dan juga teman-teman, kira-kira untuk bikin masing-masing caption seperti dengan kriteria, sesuai dengan kriteria yang tadi Naomi sudah jelaskan, toolsnya apa aja, Naomi? Toolsnya itu yang pertama ada ChatGPT. ChatGPT ya, yang paling dasar ya, ChatGPT. Dasar. Pasti teman-teman semua di sini juga udah tahu ya ChatGPT, dan mungkin ada yang udah menggunakan juga, banyak yang sudah menggunakan. Tapi kalau ChatGPT tentu ada kelebihan dan kekurangannya juga ya. Kalau kelebihannya apa, Naomi? Kelebihannya itu hasilnya itu natural jika promptnya bagus. Jadi balik lagi. Hasilnya sesuai dengan promptnya ya. Di sana ada personalisasi, kita harus juga berikan persona kepada ChatGPT-nya, dia mau menjadi sebagai apa untuk captionnya ini. Misalnya juga kita sesuaikan dengan brandnya pastinya. Nah, misalnya dia adalah manajer untuk produk F&B, misalnya food and beverage. Nah, kita akan minta kamu sebagai manajer dari food and beverage untuk brand A, buatkan caption yang kira-kira akan menarik dan membuat produk makanan ini laku keras. Kemudian juga audiensnya siapa? Kemudian kita harus kasih secara detail, spesifik. Kemudian untuk range usia berapa, female or male, kemudian masih banyak lagi. Jadi tergantung juga dari promptnya ya, Naomi. Iya, betul. Cara pembuatan prompt itu memang harus bagus sih, Pak. Betul. Ada satu lagi tidak kelebihan dari ChatGPT untuk bikin caption di media sosial? Kelebihannya itu adalah bisa membuat beberapa versi sekaligus. Beberapa versi sekaligus. Jadi kalau misalnya kita nanya sama ChatGPT, mereka tuh akan ngasih beberapa opsi caption. Kayak misalkan satu versi yang paling profesional, dua lebih santai kayak gitu-gitu. Jadi kita bisa memilih gitu, kasih pilihan. Alias formal atau casual ya. Jadi kita tinggal sesuaikan dengan brandnya. Nah, sekarang yang kedua adalah Gemini atau Gemini ya. Google Gemini atau Google Gemini ini juga bisa digunakan. Tapi Naomi dan juga teman-teman, untuk Gemini ini dia lebih cocok sebenarnya untuk something atau sebuah caption yang lebih edukasi mungkin ya, atau edukatif. Kemudian caption juga bisa berdasarkan
informasi terbaru atau yang lagi happening. Kemudian yang paling penting kalau kalian punya banyak source, ini Gemini bisa merangkum source tersebut untuk menjadi sebuah caption yang lebih singkat. Jadi lebih spesifik lagi. Itu keunggulan dari Gemini untuk membuat sebuah caption. Yang ketiga, ada tools apa, No? Yang ketiga kita punya Claude. Ya, Claude ini cocok untuk storytelling, caption panjang, LinkedIn, dan personal branding. Nah, kelebihannya itu teman-teman, karena gaya bahasanya itu terasa lebih alami dan mengalir. Jadi ke audiens tuh jadi terasa lebih personal gitu. Kita tuh bacanya nggak kayak AI banget gitu mungkin ya. Jadi kayak itu mengundang audiens untuk ikut berkomentar juga. Berarti Claude ini bisa sesuai untuk salah satunya untuk LinkedIn ya. Iya betul, di LinkedIn itu bagus sih Pak pakai. Karena untuk personal branding dan juga lebih profesional. Gitu. Jadi ada 3 yang kita bahas hari ini. Tadi ada yang pertama ChatGPT, kemudian ada Gemini, dan juga yang ketiga Claude. Tinggal pilih. Ini ada 3 pilihan. Mau pakai yang mana? Jadi sudah tidak bingung lagi ya, Naomi ya. Sudah tidak bingung, dan dari 3 aplikasi tadi juga ini ya Pak, ada apa namanya? Kelebihannya masing-masing. Jadi kita bisa kalau mau buat Instagram, mau yang lebih ini bisa pakai ini. Betul, dan yang pastinya semuanya juga bergantung pada prompting yang kalian berikan sebagai arahan atau request permintaan yang ingin Anda inginkan untuk masing-masing captionnya untuk setiap platform tersebut. Semoga bermanfaat dan kita tunggu konten kalian menjadi FYP seperti punya Naomi. Saya Fandi. Saya Naomi. Sampai jumpa. Sampai jumpa.